is Stephen. I'm from Group 3, 7A, Damai. Hello everyone, my name is Gabriel Gaby. I'm from Group 3, 7A, Damai. Hello everyone, my name is Legician. I am from Group 3. I am from Grade 7A. Hello everyone, my name is Jonathan. I'm from Group 3, 7A, Damai. Hello everyone, my name is Whitney Karimza. I'm from Group 3. I'm from Grade 7E. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we Selamat first datang di Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Dengan penuh kegembiraan, gereja menyambut saudara-saudari dan ikut berbahagia dalam perayaan suci ini. in mine, baby, I'm dancing. Yesus di sini menegaskan bahwa pernikahan Katolik itu bersifat satu untuk selamanya, satu pasangan untuk seumur hidup, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan. Tidak bisa, Bung Dinda, Anda punya pikiran cerai, tidak bisa, ya. Tetap akan satu untuk selamanya, dan itulah pernikahan Katolik. Saudara Dinda dan Agung, sungguhkah kalian berdua dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Imam, orang tua, para saksi, dan segenap umat beriman yang hari di sini. Saya, Yohanes Paulus Agung Kurniawan, dengan tulus hati memilih engkau, Crescentia Yusta Dinda Aprilia, mulai saat ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia mengabdi kepadamu, dikala untung maupun malang, dikala sehat maupun sakit, dikala suka maupun duka. Saya mau mencintaimu dan mengasihimu dan menghormatimu sebagai istri sepanjang hidup saya. Di hadapan Tuhan, imam, kedua saksi, dan juga kedua orang tua, saya, Crescentia Yusta Dinda Aprilia, dengan tulus hati dan ikhlas memilih engkau, Yohanes Paulus Agung Kurniawan, untuk menjadi suami saya. Saya setia dan berjanji akan mengabdikan diri kepadamu di waktu untung maupun malang, di waktu suka maupun duka, di waktu sehat dan maupun sakit. Aku akan selalu menemanimu, mendampingimu, dan menguatkanmu, juga mengasihimu seumur hidup saya hingga maut memisahkan. Nama tarian ini adalah tari kancetlasan. Tari kancetlasan menggambarkan kehidupan sehari-hari burung enggang, burung yang dimuliakan oleh suku Dayak Kenyah karena dianggap sebagai tanda keanggunan dan kepahlawanan. Tari kancetlasan merupakan tarian tunggal wanita suku Dayak Kenyah yang sama gerak dan posisi seperti tari kancet lendo. Namun si penari tidak mempergunakan gong dan bulu-bulu burung enggak, dan juga si penari banyak mempergunakan posisi merendah dan menjongkok atau duduk dengan lutut menyentuh lantai. Tarian ini lebih ditekan pada gerak-gerak burung enggak ketika terbang, melayang, dan hinggap bertengger di dahan pohon. Kostum tarian kancetlasan adalah kelambit, mandau, dan baju Dayak. Alat musik lainnya yaitu suling balaung, kaali, dan tote.
jahe dan budaya Indonesia adalah ia memiliki nama depan wedang. Wedang jahe adalah minuman tradisional Jawa. Kata wedang sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti hangat. Sesuai dengan artinya, minuman jahe memiliki manfaat untuk menghangatkan tubuh kita. Hari ini saya membahas tanaman jahe ya teman-teman. Tentu aja hampir semua dari masyarakat Indonesia mengenal jahe karena banyak manfaatnya untuk berbagai keperluan, terutama sebagai rempah-rempah, obat, dan minuman. Tapi mungkin nggak semua dari kita pernah melihat bagaimana bentuk tanaman jahe ini. Jadi pohon atau tanaman jahe adalah seperti di dalam video ini ya teman-teman. Buahnya berkembang di dasar atau di tanah. Walaupun yang ada di dalam video ini ada yang sebagian berkembang di luar. Jahe dalam bahasa Inggris disebut dengan ginger dan dalam bahasa Latin disebut dengan Zingiber officinale. Adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Jahe ini diduga berasal dari India, tetapi ada juga yang mengatakan berasal dari RRC. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton bernama zingeron. Batangnya merupakan batang semu dengan tinggi 30 sampai dengan 100 cm. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan dengan bau menyengat. Daun menyirip dengan panjang 15 sampai 23 mm dan panjang 8 sampai 15 mm. Mempunyai tangkai daun yang ada bulu-bulu halusnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jahe memiliki banyak manfaat, antara lain juga bermanfaat bagi kesehatan. Nah, berikut ini adalah manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dengan mengkonsumsi jahe. Yang pertama, mengatasi mual dan muntah. Apakah kita pernah merasa rileks begitu mencium aroma jahe? Nah, menurut penelitian, salah satu manfaat jahe adalah memang untuk menenangkan dan mencegah mual atau muntah. Bahkan pasien kemoterapi yang biasa sering mual akan diberikan terapi yang melibatkan jahe. Yang kedua, menyehatkan sistem pencernaan. Secara historis, manfaat jahe adalah untuk menyehatkan sistem pencernaan, serta mencegah penyakit yang berhubungan dengan pencernaan seperti perut kembung, sembelit, atau naiknya asam lambung terkait dengan stres. Yang ketiga, menyehatkan otak. Jika kita ingin meningkatkan kesehatan otak, maka konsumsilah jahe secara teratur. Menurut penelitian, jahe akan menghambat proses peradangan yang terjadi di otak, sehingga fungsi otak akan meningkat, fungsi kognitif bertambah, dan stres oksidatif penyebab penyakit demensia juga akan menurun. Untuk membuat sebotol wedang jahe, kita membutuhkan 1-1,5 kg jahe, dan harganya lumayan murah, dari Rp15.000 sampai Rp20.000 untuk mendapatkan jahe. Saya akan memberikan materi tentang pola hidup sehat. Jadi, apa itu pengertian, tujuan, atau manfaat pola hidup sehat, serta bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Apa pengertian dari menerapkan pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi, dan dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Selain dari aspek makanan yang sehat juga bergizi, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah menjaga kondisi tubuh supaya tetap bugar dengan olahraga yang teratur dan menghindari tubuh kecapean sehingga pikiran kita stres. Selain itu, gaya kehidupan seseorang juga mempengaruhi kesehatan seperti pecandu rokok dan minum minuman keras atau beralkohol. Bukankah pola hidup sehat? Apa tujuan atau manfaat dari menerapkan pola hidup sehat? Tujuan atau manfaat pola hidup sehat tentu untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit.
mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, dapat selalu terjaga dan supaya memiliki kesehatan mental yang stabil sehingga tidak mudah depresi ataupun stres. Lantas, bagaimana caranya menerapkan pola hidup sehat? Pertama, perbanyak makan sayuran. Sayuran mempunyai serat yang tidak bisa larut di dalam tubuh. Tetapi kebanyakan sayur bisa memberikan beberapa vitamin dan nutrisi untuk tubuh. Serat di dalam sayuran yang berfungsi mencegah segala penyakit di usus yang mendorong segala kotoran untuk keluar dari tubuh. Kedua, perbanyak makan buah. Buah-buahan itu mengandung serat yang sama seperti sayur. Oleh karena menambahkan buah dalam menu sehari-hari adalah pola hidup sehat yang utama. Buah-buahan memang tidak banyak memberi energi, tetapi bisa untuk memberi nutrisi, vitamin, dan serat yang baik untuk kesehatan di dalam dan di luar tubuh. Ketiga, kurangi makanan berlemak. Kebanyakan orang makan makanan berlemak dan tidak sadar bahwa bisa mempengaruhi kondisi kesehatan pada tubuh mereka, seperti jantung, kanker, hipertensi, dan masih banyak lain. Memang lemak juga dibutuhkan oleh tubuh, tetapi dengan jumlah dan terbatas tertentu. Keempat, rajin olahraga. Olahraga bisa membuat anggota tubuh tahan dengan berbagai macam penyakit dan bisa untuk mempercepat metabolisme tubuh. Olahraga minimal sekali dalam 2 minggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan seperti berenang, jogging, senam, sepak bola, badminton, dan lain-lain. Dan sebelum melakukan olahraga yang berat, maka sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak mengalami kram pada otot cedera. Kelima, banyak minum air putih. Meminum air putih juga berfungsi untuk mempercepat proses pembakaran lemak dan juga mempercepat proses metabolisme tubuh sehingga menyebabkan tubuh menjadi sehat. Minimal dalam 1 hari meminum air putih 8-10 gelas per hari agar tubuh sehat dan terhidrasi dengan baik. Keenam, hindari minuman bersoda. Beberapa dampak dari sering meminum minuman bersoda yaitu bisa merusak ginjal, membuat gigi kropos dan membusuk, menyebabkan perut membuncit, menyebabkan kecanduan, tulang rupuh, gangguan kesehatan jantung, dan lain-lain. Ketujuh, istirahat teratur. Saat kurang tidur, maka tubuh akan membuat efektivitas dalam bekerja dan mengganggu konsentrasi. Usahakan untuk tidur minimal 6-8 jam sehari agar bisa menjalani hari dengan baik dan fresh. Cukup tidur bagus sekali untuk kesehatan. Jadi jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat ya. Stay healthy. Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 46 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Tapir adalah binatang herbivora yang memakan dedaunan muda di sepanjang hutan atau pinggiran sungai. Tapir memiliki bentuk tubuh seperti babi, telinga yang mirip badak, dan moncongnya yang panjang mirip terenggiling. Sementara lengkuannya lebih mirip suara burung daripada binatang. Tapir adalah hewan khas Asia. Namun saat ini tapir hanya bisa dijumpai di Sumatera. Itu pun hanya pada bagian selatan Danau Toba sampai Lampung. Hanya ada satu catatan keberadaan tapir di bagian utara Danau Toba, yaitu di Pangkalan Baranda.
Tapir Asia, Tapirus indicus, merupakan jenis yang terbesar dari keempat jenis tapir, dan satu-satunya yang berasal dari Asia. Nama ilmiahnya indicus merujuk pada Hindia Timur, yaitu habitat alami jenis ini. Di Sumatera, tapir umumnya disebut tenuk atau seladang, gindol, babi alu, kuda ayer, kuda rimbu, kuda arau, marba, cipan, dan sipan. Deskripsi: tapir Asia mudah dikenali dari cirinya, berupa pelana, berwarna terang dari bahu hingga pantat, dan bukannya mangsa saat tapir ini berbaring atau tidur. Tapir Asia tumbuh hingga sepanjang antara 1,8 sampai 2,4 m, 5 kaki 11 inci, sampai 7 kaki 10 inci, dengan tingginya sangat tajam. Masa hamil tapir Asia sekitar 400 hari, di mana setelahnya seekor anak lahir dengan berat 6,8 kg, 15 pon. Tapir Asia merupakan yang terbesar saat lahir dibanding jenis-jenis tapir lainnya, dan tumbuh lebih cepat dari jenis tapir lain. Tapir muda dari semua jenis berbulu coklat dengan garis-garis, dan bintik-bintik putih, pola yang memungkinkannya bersembunyi dengan efektif, di dalam bayangan-bayangan hutan. Marinate the chicken in a little bit of turmeric and a little bit of tamarind. And this just cleans the chicken because we're using ayam kampung. An ayam kampung chicken is a little bit different to the normal chicken, the boiler chickens. It's much tougher, but it's also much juicier when you break it down and it cooks for a long time. And you should really marinate it for about 15 to 20 minutes. The longer the better, and that just cleans that chicken up. So what I'm going to also do is get some bumbu gede and just marinate that in there. And this bumbu gede has got quite a bit of spice to it. It's kind of got pepper in there, got coriander in there, candle nut, turmeric, galangal, ginger, menjerang, shallot, like that. This is a real found and forage dish. Leaves from the jungle, and it's kind of village chicken. And this is how traditional cooking used to be in Bali. You know, cooking under the ground or in the ground, cooking on hot rocks, that kind of style. So I've stuffed that in there. I'm gonna put this chicken here, I'm gonna lay that behind me. A bit like Ubud chicken doing yoga, basically. You stick your feet in here. I must say, I wouldn't want to try this at home because it would probably hurt a little bit. But then you flip your chicken round into here, and pop that into there. Take the whole chicken, and then put it in the middle. And then we want to just fold that over. There we go. That's it folded here. And then I'm going to cut it. Then get one of these twines. Put that on there. Wind that up, and then basically they just twist it like this, very simply and very traditionally. Okay, give it another twist here. Then I'm going to cut this off here as well. The whole process of doing it, it's like an oven that is slowly cooking it with the heat all around it, and these heats are from rice husks. Okay, so let's just put these rice husks over it. Also, I've got coconut down here, which makes it a lot easier to burn because they're highly flammable. There we go. For me, I call this slow. There we go. And here's our lovely betutu. So let's open it up and see what's for dinner. And there we go. Look at that juiciness. And then see how it just falls apart. So just take a little bit of chicken here, the breast, then grab the daun singkong and oh, it tastes ubud. I love it. It's just so juicy, moist, and there's spices that just come through. It's not spicy as in chili spice. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma memiliki
pengertian yaitu kaidah-kaidah dalam bertingkah laku di masyarakat. Ada macam-macam norma yang ada dalam tatanan masyarakat Indonesia, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Norma agama. Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan yang berlaku bagi seluruh manusia. Sanksi pelanggaran norma agama adalah dosa. Negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia tergantung dalam agama yang dianutnya. Contoh penerapan norma agama. Yang pertama yaitu beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dan yang kedua yaitu menghormati orang tuanya. Norma berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari hati nurani manusia. Orang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi berupa rasa penyesalan. Orang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi berupa rasa penyesalan, cemas, bersalah, dan malu. Lalu, apa contoh dari norma kesusilaan? Yang pertama yaitu berlaku jujur saat ulangan. Norma yang selanjutnya dibahas yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Sanksi terhadap pelanggaran norma ini berupa celaan, cemooh, ditertawakan, atau diasingkan oleh pergaulan masyarakat. Apa contoh dari norma kesopanan? Pertama, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Yang berikutnya yaitu memberikan tempat duduk saat di kendaraan umum untuk orang yang lebih membutuhkannya. Norma yang terakhir adalah dibahas adalah norma hukum. Norma hukum adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Sanksi hukum bersifat tegas, nyata, dan memaksa. Sanksi yang diperoleh bisa berupa denda, penjara, dan hukuman mati. Contoh pelanggaran norma yaitu mencuri dan perlengkapan kendara. Ayo, kita beri norma-norma yang berlaku di masyarakat agar hidup kita bahagia dan sejahtera. Selalu aku dibimbingnya dengan penuh kasih dan sayang. Maafkan aku selama ini yang pernah membuat kesalahan. Bawa sampai aku dewasa, semua jasamu tak kulupakan, teringat selalu dalam hatiku. Terima kasih guruku atas karya baktimu yang pernah mendidik dan mengajarku. Terima kasih guruku atas pengabdianmu. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Semoga Tuhan membalas